Silakan duduk. Kamu Siti kan? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini Siti? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu sudah menghubungi kamu semalam ya, untuk menyampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Terima kasih Siti sudah meluangkan waktunya dan bersedia datang pada sesi konseling individual hari ini. Perlu kamu ketahui bahwa kegiatan ini bukan untuk memarahi, bukan juga untuk menghakimi. Kita hanya mengobrol santai supaya Ibu bisa lebih memahami apa yang sedang kamu alami. Semua yang kamu ceritakan di ruangan ini akan bisa kamu hasilkan. Kalau nanti kamu merasa tidak nyaman atau ingin berhenti sebentar, kamu boleh bilang ke Ibu apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling ini. Iya, Bu, saya bersedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk agar lebih rileks, tasnya bisa dilepaskan dulu. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa sebelumnya Ibu sudah menghubungi kamu semalam untuk menyampaikan rencana pelaksanaan konseling individual kita pada hari ini. Tujuan Ibu menyampaikan hal ini di awal agar kamu merasa tenang dan tahu bahwa kegiatan ini dilakukan secara terbuka, bukan diam-diam, serta memang ditujukan untuk membantu kamu. Sekarang, supaya suasananya lebih santai dan tidak kaku, Ibu ingin memulai dengan pertanyaan sederhana. Kamu tahu nggak apa itu konseling individual? Tidak perlu jawaban yang baku atau seperti di buku. Ibu justru ingin mendengar pemahaman kamu sendiri berdasarkan pengalaman dan juga bayangan kamu selama ini. Kalau saya jawab sebelumnya, Bu, pemahaman saya tentang konseling individual itu masih sangat terbatas. Selama ini saya membayangkan bahwa konseling individual itu sebagai pertemuan antara psikologik dengan guru BK ketika ada masalah tertentu yang mungkin masalah yang agak berat, Bu. Biasanya saya mengira konseling individual ini dilakukan karena ada kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, Bu, yang ada di sini, Bu. Tentu saja waktu Ibu menghubungi saya pada saat itu, waktu saya sempat merasa takut dan cemas, Bu. Khawatir kalau saya melakukan sesuatu yang salah tanpa saya sadari. Perasaan itu membuat saya tegang sebelum datang ke sini. Baik, terima kasih karena kamu sudah jujur menyampaikan perasaan. Apa yang kamu rasakan itu sangat wajar dan banyak sekali sering dialami oleh banyak peserta didik. Tentunya konseling individual ini memang salah diartikan sebagai tempat dipanggil karena ada masalah. Padahal sejatinya konseling adalah ruang aman untuk berbicara, memahami diri, dan juga mencari jalan keluar bersama. Tentunya konseling individual ini Ibu tidak berada di posisi menghakimi ataupun menyalahkan kamu. Ibu ada di sini sebagai pendamping dan juga membantu kamu memahami apa yang sedang kamu alami dan bagaimana cara mengelola diri kamu dengan lebih baik. Semua yang kita bicarakan di ruangan ini tidak akan disebarluaskan kemana-mana dan hanya digunakan untuk kepentingan bantuan pada hari ini. Setelah mendengar penjelasan ini, bagaimana perasaan kamu dibandingkan sebelum masuk ke ruangan ini tentang konseling individual? Perasaan saya sekarang sedikit lebih tenang, Bu. Awalnya saya benar-benar merasa tegang dan takut salah bicara di depan Ibu. Tapi setelah Ibu menjelaskan bahwa konseling ini bukan untuk menghibur saya atau mencari
mengakui kesalahan saya mulai merasa lebih aman, Bu. Walaupun begitu, saya masih merasa sedikit canggung karena belum terbiasa menceritakan perasaan dan pikiran saya saat secara terbuka, apalagi secara langsung seperti saat ini. Baik, perasaan canggung itu tidak masalah sama sekali. Kamu tidak perlu terburu-buru. Proses konseling ini berjalan sesuai dengan kenyamanan kamu. Ibu ingin memastikan satu hal sebelum kita lanjut, yaitu ketersediaan kamu. Apakah kamu bersedia mengikuti proses konseling individual ini dengan terbuka dan berusaha jujur terhadap diri kamu sendiri, meskipun mungkin ada bagian yang proses tidak nyaman untuk dibicarakan? Iya, Bu, saya bersedia. Saya merasa memang ada hal dalam diri saya yang perlu diperbaiki, terutama kebiasaan saya yang sering ragu-ragu dan sering menunda-nunda. Saya ingin mencoba memahami diri saya sendiri dan mencari cara agar saya bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Baik, terima kasih atas ketersediaan kamu. Sekarang ibu ingin kamu mulai bercerita tentang kondisi kamu akhir-akhir ini. Tidak perlu langsung ke masalah besar, cukup ceritakan apa yang paling sering kamu rasakan dalam keseharian kamu, khususnya yang berkaitan dengan belajar dan cara kamu memandang diri kamu sendiri. Akhir-akhir ini saya sering merasa tidak yakin dengan diri saya sendiri, Bu. Dalam banyak situasi, terutama saat saya belajar, saya sering ragu apakah saya mampu atau tidak dalam pembelajaran tersebut. Ketika ingin mulai belajar, pikiran itu muncul dan membuat saya takut gagal. Akhirnya, saya sering menunda dan membuka HP atau melakukan hal-hal yang lain. Setelah itu, saya malah merasa bersalah dan kecewa kepada diri saya sendiri karena tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Baik, ibu melihat bahwa yang kamu alami ini bukan sekadar malas, bahwa tentu ada proses pikiran dan perasaan yang cukup dalam dibalik perilaku berdua itu. Ada rasa takut, terus muncul keraguan, muncul penghindaran, dan pada akhirnya muncul rasa bersalah. Pola seperti ini jika dibiarkan bisa membuat seseorang semakin kehilangan kepercayaan diri. Selanjutnya, ibu pengen tahu, menurut kamu sendiri, apa yang paling kamu takuti ketika kamu mulai belajar, tetapi kemudian memilih untuk menunda? Kalau saya pikirkan lebih dalam, Bu, saya paling takut gagal dan terlihat tidak mampu di depan orang lain. Saya takut sudah berusaha, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Lalu saya merasa malu dan takut mengecewakan orang tua dan guru saya. Karena takut menghadapi perasaan itu, saya justru memilih untuk menunda, meskipun akhirnya rasa bersalah itu tetap datang. Baik, apa yang kamu sampaikan menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah cukup mengenal diri kamu sendiri. Masalah utamanya bukan pada kemampuan, tetapi pada cara kamu mengelola rasa takut dan ragu yang sedang kamu hadapi. Oleh karena itu, ibu akan menggunakan sebuah teknik, yaitu teknik self management, yaitu teknik yang membantu kamu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku kamu sendiri secara sadar. Apakah kamu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Tahap pertama dalam self management ini adalah self monitoring, yaitu mengamati diri kamu sendiri tanpa menghakimi. Coba ceritakan satu kejadian terakhir ketika kamu menunda belajar, mulai dari apa yang kamu pikirkan, rasakan, sampai apa yang kamu lakukan. Beberapa hari lalu, Bu, saya
belajar pada malam hari. Saat pembukaan itu tiba-tiba muncul pikiran bahwa saya tidak akan bisa memahami materi yang sedang saya pelajari. Dada saya terasa tidak nyaman dan pikiran saya menjadi penuh. Akhirnya saya menutup buku tersebut dan mengambil hati dengan alasan ingin menenangkan diri saya. Namun setelah itu saya justru merasa masalah karena waktu terbuang dengan sia-sia dan tugas saya tidak dikerjakan. Kamu sudah melakukan self monitoring dengan sangat baik. Sekarang, Ibu ingin kamu melihat pola ini sebagai informasi, bukan sebagai kegagalan. Dari pola tersebut, bagian mana yang paling ingin kamu ubah terlebih dahulu? Saya ingin mengubah kebiasaan yang sering menghindar dan menunda ibu. Saya ingin tetap bergerak dan mulai belajar meskipun rasa takut itu muncul. Baik, bagus sekali. Itu merupakan sebuah tujuan yang sangat realistis. Sekarang kita masuk ke tahap self control, yaitu membuat aturan sederhana untuk diri kamu sendiri. Perlu diketahui, aturan ini tidak boleh terlalu berat. Menurut kamu, aturan seperti apa yang bisa kamu jalani dengan konsisten? Saya ingin membuat aturan untuk diri saya sendiri bahwa ketika rasa ragu muncul, saya tetap akan belajar selama 20 menit tanpa memegang HP sedikit pun. Waktu itu terasa cukup ringan, tetapi membuat saya benar-benar memulai. Dan bagus sekali Siti. Sekarang ucapkan aturan itu sebagai janji kepada diri kamu sendiri. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa ketika pikiran ragu itu muncul, saya tetap akan belajar selama 20 menit tanpa gangguan sedikit pun, meskipun saya merasa takut atau tidak yakin. Baik, sekarang kita masuk ke tahap self-appraisal, yaitu pemberian penghargaan pada diri sendiri. Penghargaan apa yang ingin kamu berikan jika kamu berhasil menjalankan aturan tersebut? Saya akan memberi saya waktu istirahat seperti menonton video atau mendengarkan musik favorit saya setelah saya menyelesaikan waktu belajar itu. Itu pilihan yang sehat dan juga seimbang sih. Dengan cara itu, kamu sedang mengajarkan pada diri kamu bahwa usaha kamu itu berharga. Baik Siti, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin melakukan evaluasi singkat dari seluruh proses yang kita lalui pada hari ini. Bagaimana yang paling berkesan dan bermakna bagi aku? Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah saat saya menyadari bahwa saya terlalu sering menyalahkan diri saya sendiri. Saya juga merasa menyusun aturan untuk diri sendiri membuat saya merasa lebih punya kendali atas diri saya. Ibu sangat menghargai keterbukaan dan kesungguhan kamu pada sesi konseling hari ini. Proses yang kamu jalani tidak mudah, tapi sangat berarti. Perlu kamu ingat bahwa perubahan tidak terjadi dalam satu hari. Akan ada hari berhasil dan mungkin ada hari gagal. Tetapi sekarang kamu sudah memiliki cara untuk mengelola diri kamu sendiri. Baik, kita akan bertemu kembali untuk melihat perkembangan kamu. Terima kasih karena sudah mempercayai Ibu sebagai seorang konselor dan juga pada proses konseling ini. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lebih tenang dan lebih memahami diri saya sendiri. Saya tahu perjalanan ini belum selesai, tapi sekarang saya merasa punya arah untuk berubah di masa depan. Terima kasih Siti. Saya Siti, terima kasih untuk hari ini. Mari buat rekan ke depan.
Pada pelaksanaan konseling individual ini, teknik utama yang digunakan adalah self-management. Teknik ini dipilih karena permasalahan konseli berkaitan dengan kesulitan mengelola diri, khususnya dalam menghadapi rasa ragu, takut gagal, dan kebiasaan menunda. Melalui teknik self-management, konseli tidak diarahkan untuk bergantung pada seorang konselor, melainkan dibantu agar mampu mengenali, mengendalikan, dan memperkuat perilaku positif secara mandiri. Proses konseling dimulai dengan membangun hubungan yang hangat dan tidak kaku agar konseli merasa aman dan tersedia terbuka. Konselor membantu konseli mengenali pola perilaku dan menyadari bahwa perilaku menunda dipengaruhi oleh pikiran negatif dan juga rasa takut. Adapun tahapan dari teknik ini yaitu teknik self-management. Yang pertama, kita melakukan self-monitoring, di mana seorang konseli mengamati pikiran, perasaan, dan perilaku tanpa menghakimi. Yang kedua ada self-control. Konseli menyusun aturan perilaku yang realistis dan konsisten. Dan tahapan yang terakhir yaitu self-reinforcement, yaitu konseli memberikan penghargaan pada diri sendiri atas keberhasilannya. Tentunya melalui teknik ini, konseli menunjukkan peningkatan kesadaran diri, kontrol perilaku, serta kepercayaan diri. Teknik self-management ini efektif membantu perubahan perilaku untuk jangka panjang. Adapun teknik umum yang digunakan pada sesi konseling individual kali ini yaitu attending, empati, pertanyaan terbuka, refleksi perasaan, serta dorongan minimal. Teknik khusus yang digunakan dalam sesi konseling individual ini yaitu self-management dengan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan self-monitoring, self-control, dan juga self-reinforcement.